Kali ini kami akan memberikan materi terkait penanganan luka bakar ringan. Ya, bukan luka bakar berat ya Bu ya. Kalau luka bakar berat itu sudah harus wajib dibawa ke rumah sakit ya. Oke, apa sih luka bakar itu? Luka bakar itu adalah suatu trauma atau luka ya yang disebabkan oleh yang paling banyak biasanya air panas, minyak panas ya. Ada juga kalau ada kebakaran, biasanya kita bisa terkena ya terkait dengan paparan dari api tersebut. Nah, ibu-ibu, untuk penyebab dari luka bakar sendiri adalah bisa cairan, air, minyak tanah, kuah soto ya. Kemudian dari api bisa berasal dari mana? Dari bensin, minyak tanah, ledakan gas LPG. Ini sering ya kita lihat kejadian seperti itu. Kemudian dari listrik nih, bisa terjadi arus pendek, kebakaran, bisa kita mengalami luka bakar. Kemudian ada zat kimia, misalnya apa ya zat kimia, air aki mungkin gitu ya, yang kita nggak tahu, kemudian kita terkena kulit kita. Nah, apa sih akibatnya dari luka bakar sendiri? Bisa infeksi kalau tidak kita lakukan penanganan yang benar seperti itu. Kemudian bisa terjadi kerusakan kulit. Nah, ibu-ibu pernah lihat nggak yang luka bakar, habis dia kena luka bakar ada bekasnya, gitu ya? Entah bekasnya berupa cacat atau kadang-kadang bisa kita lihat bekasnya itu membuat kita nggak bisa bergerak kalau terkena jari seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya jika kita menemukan, tentunya sebelum kondisinya menjadi berat ya, kan pasti terpaparnya itu diawali dari luka yang ringan dulu. Nah, bagaimana ibu-ibu bisa melakukan pertolongan pada kondisi-kondisi yang ringan, misal kena air panas atau kena minyak panas ya. Yang pertama sebenarnya kita menggunakan prinsip ada di situ, ada di mana? Di leaflet ya. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan dulu? Kalau saya boleh tanya, Bu, kalau kena luka bakar, kena minyak panas, biasanya dikasih apa, Bu? Ibu kalau biasanya yang di rumah aja yang biasa dilakukan. Garam. Anu itu, odol. Odol. Mentega. Ya. Mentega. Sabun cuci. Oh, dicuci air ya. Kalau dikasih mentega tinggal kasih gula, kasih telur, ya gitu. Kemudian kalau dikasih odol tinggal kasih pasta gigi, tinggal kasih sikat giginya, gitu ya. Ibu-ibu, jadi di dalam proses penanganan ya luka bakar yang benar, gitu ya. Tadi ada disebutkan dengan air katanya gitu. Nah, yang paling tepat ya adalah menggunakan air. Tapi bagaimana menggunakan airnya? Air mengalir ya. Jangan begitu kena langsung cebur. Wah, gitu ya. Mandi kita nanti. Ya. Jadi, ketika misalnya contoh ada dari anggota keluarga kita yang terkena, biasanya sih minyak ya yang paling sering. Langsung kita bawa ke air mengalir. Ada 3 prinsipnya: cool, cover, and cold. Jadi ada 3. Jadi nanti saya jelaskan. Cool artinya dingin. Jadi kita melakukan pendinginan terhadap luka tersebut. Kasih Bu di air mengalir. Pertanyaannya kan berapa lama Bu gitu ya. Nah, kalau kita melakukan pendinginan, bawa lukanya, ini yang ringan ya ibu-ibu ya. Bawa lukanya, taruh di bawah air mengalir selama 20 menit. Kenapa? Kalau cuma 5 menit, jaringan di dalam itu masih panas, Bu. Ya, kalau sudah 20 menit, kita melakukan pendinginan yang sudah sesuai. Diharapkan kenapa? Diharapkan luka ini, kata orang tuh, nggak kering di luar,
mateng di dalam gitu ya. Nah, jadi kita melakukan cool dulu, pendinginan, cooling Bu, 3C ya, pendinginan, cool atau cooling. Nah, kemudian cool cover. Nah, sudah Ibu dinginkan, mau kita apain ini? Gitu ya. Kalau kita sudah dinginkan, kita bungkus. Ya, kita bungkus kalau ibu-ibu punya, tapi nggak boleh yang berperekat. Kenapa? Kalau Ibu tempelin plester, begitu dibuka, terkupas semua. Kalau punya, biasanya kita punya perban tuh ya Bu, di rumah, dibungkus pakai perban. Kenapa? Supaya dia tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri dari luar, gitu ya. Kemudian kita bungkus, cool, cover, and call, panggil. Atau kita jika memang dia membutuhkan penanganan yang lebih, kita segera bawa ke rumah sakit atau klinik atau di tempat pengobatan. Tapi kalau misalnya hanya luka ringan saja, cukup kita perban. Kemudian nanti kita lihat selanjutnya. Biasanya kalau melakukan pendinginannya 20 menit, itu resiko untuk bengkak, untuk melepuh yang lebih besar itu kecil gitu ya. Paling dia merah tapi tidak sampai berair. Pernah lihat ya? Yang luka bakar sampai berair, nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan informasi kesehatan seperti ini, jangan lagi menggunakan mentega, odol. Kan air pasti ada ya Bu ya, gitu. Jadi langsung segera bawa didinginkan. Ya kalau namanya kita kena, jangan 5 menit, 20 menit biarkan. Sampai dingin di dalam jaringannya. Kalau 5 menit di luarnya aja Bu, tapi masih mateng tuh yang di dalam, gitu ya. Oke. Nah setelah kita sudah selesai gitu ya melakukan itu, nanti kita bungkus. Kalau memang perlu dibawa ke rumah sakit dibawa, kalau tidak kita bisa menggunakan salep kalau memang ada salep untuk luka bakar. Tapi yang pasti tindakan pertamanya teman-teman atau ibu-ibu sudah mengikuti prosedur yang ada, sudah benar melakukan pendinginan. Jadi tidak lagi menggunakan odol ya Bu, ya, tidak lagi menggunakan mentega ya. Ada kadang-kadang dicelupkan pakai apa gitu ya, oli, apalah ya, macem-macem. Takutnya terjadi infeksi. Oke. Kemudian ya, nah tahu ada tadi saya mendengar es batu bagaimana? Nah tadi ya Bu, air mengalirnya adalah air biasa dengan suhu 15 derajat. Ya air biasa kita PDAM, buka sumur bor. Kalau pakai es tidak direferensikan atau tidak dianjurkan. Kenapa? Bu, di dalam lagi panas Bu. Tiba-tiba kita siram pakai air dingin. Hanya dingin di luar, ya, tidak mempengaruhi yang di dalam. Jadi yang dianjurkan adalah air mengalir, gitu ya. Nanti sudah kita cantik-cantik Bu, tangan kita kena, wah gitu ya. Terus kemudian terjadi infeksi, itu yang kita takutkan. Kemudian kalau memang ya kondisinya, nah kalau nih Bu, luka bakarnya tersiram air panas, ya banyak nih, kan kadang-kadang tersiram gitu ya. Tetap kita bisa, kalau area-area yang bisa terjangkau, kita lakukan proses seperti tadi, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya luka bakarnya berat, membawa korbannya jangan ditelanjangi. Maksudnya jangan, jadi dibungkus ya, diselimuti Bu. Kalau misalnya kondisinya lebih berat nih gitu ya,
korbannya itu harus dibungkus, diselimuti lah, ya, gitu. Kalau kena api, kalau bajunya bisa dibuka, dibuka. Tapi kalau misalnya kena air panas, kalau bajunya bisa dibuka, kan sudah biasanya kita bajunya dibuka ya Bu ya. Jangan dibawanya tanpa diselimuti. Ambil selimut atau kain yang bersih ya, kita bungkus korbannya, baru kita bawa ke rumah sakit. Kenapa harus tahu penanganannya? Supaya kita bisa memberikan harapan hidup. Jadi kalau kita benar melakukan awal, risiko infeksi itu menjadi kecil, ya. Proses penyembuhan semakin cepat, gitu ya. Oke, ibu-ibu, dari penjelasan ini ada yang ingin ditanya? Boleh, Bu. Silahkan. Atau jelas tadi apa ya caranya ya? Yang pertama apa Bu? Kalau kita terkena luka bakar tadi, cool, didinginkan, benar ya. Didinginkan menggunakan selama oke. Kemudian selanjutnya cover, diapa Ibu? Dibungkus ya. Kemudian selanjutnya kita kalau memang ada kondisi yang membahayakan, kita segera membawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi tidak ada lagi kita menggunakan pertolongan selain dari yang benar-benar memang dianjurkan. Ada yang ingin bertanya? Atau boleh punya pengalaman? Boleh Bu, bapak-bapak mungkin? Bapak-bapak jarang di dapur, bener ya Bu ya. Bapak-bapak tuh luar rumah sudah kerjaannya. Jika ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Oh boleh Bu. Tanya ini karena terima kasih Mbak ini ya menginformasikan cara kebakaran. Tapi alhamdulillah walaupun terlambat Mbak ya, kita ini sudah terlambat. Memang kita kalau kena luka bakar ini selama ini kita kan takut cepet-cepet Mbak ya. Ya kasih odol, kasih minyak tawon, dikasih garam, kasih apa tadi Bu? Minyak but-but, mentega. Nah itu selama ini Mbak memangnya dengan adanya penyuluhan ini alhamdulillah akhirnya kita mendapat pengalaman yang sangat berharga walaupun istilahnya sudah terlambat. Jadi yang saya tanyakan ini Mbak, kalau misalnya ditutup dengan kain kasa kah apa itu? Kalau dipakai lem kan pakai plester nggak boleh. Jadi kain kasa itu tutupnya. Nanti kita praktek sebentar caranya Mbak ya. Makasih banyak, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Bu Yati. Bu Yati, terima kasih Bu Yati ya. Bu, insya Allah tidak terlambat karena kadang-kadang kita ini namanya pertolongan pertama kita tuh kadang-kadang kita merasa oh iya ya saya sudah pernah melakukan itu gitu menggunakan ini tapi ketika nanti ada kejadian lagi oh ya alhamdulillah saya sudah dapat pencerahan terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan yang benar seperti itu. Oke Bu, pertanyaannya tadi caranya ya Bu. Oke, mana nih adik kita? Mana Ibnu sini? Ya. Nah, Bu, kita praktek dulu ya. Nanti ibu-ibu lihat nih bagaimana caranya melakukan demonstrasi atau bagaimana melakukan balutan.